Buat yang belum nonton part 1, bisa cek di pin komen di bawah. Nah, pelajaran berikutnya yaitu Technological Application of Quantum Mechanics. Ya, lumayan jelas ya dari judulnya. Ini dia aplikasi dari Quantum Mechanics. Jadi, Technological Application of Quantum Mechanics itu dibagi jadi 4 bagian. Yaitu belajar yang pertama itu Basic of Quantum Mechanics. Jadi, basicnya review dulu. Kemudian dia masuk ke Atomic and Molecular Physics, jadi bicara tentang atom sama molekul dari sudut pandang quantum mechanics dan aplikasinya kayak ada laser juga. Dan yang ketiga itu bicara tentang nuclear physics, jadi ada decay. Kemudian di sini ada fission, fusion, dan semuanya itu masuk ke nuclear physics. Kemudian bagian yang keempat itu bicara mengenai condensed matter physics. Di sini dia ada bicara mengenai semiconductor, terus aplikasinya ya MOSFET, SSD, RAM, itu ada di condensed matter physics. Dan ini soalnya itu Pilgan sama essay. Jujur jarang banget itu soal Pilgan ada di ujian fisika di MTU, beneran jarang banget. Ini kali kedua gue ujian akhir itu ada Pilgannya, biasanya dia semua essay. Ya ini true or false-nya. Ya, ini tentang quantum tunneling, yang kedua ini tentang laser. Dia terus ada sphere orbit interaction, kemudian dia ada sodium, ya seperti gambar di sini nih, gue gambar sendiri. Ada sodium double yellow lines, dia jadi disuruh hitung energy distance antara dua ini. Kemudian yang 5 ini teori juga tentang IR spectroscopy sama Raman spectroscopy. Kemudian ini yang 6 juga teori, 7 teori. Ini tentang MRI, ini tentang proton dan neutron. Kemudian ini tentang decay. Nanti dari decay ini kita bisa tahu umurnya itu berapa pakai carbon dating method. Kemudian yang ini dia tentang alpha decay, dia mechanics-nya gimana. Kemudian ini tentang nuclear fusion power. Kemudian ini tentang fermion bisa occupy 3 quantum states. Jadi dia udah masuk ke statistical mechanics. Ini untuk yang classical physics. By the way, gue nggak tahu jawaban gue bener atau enggak. Terus ini dia masuk ke semiconductor. Yang ini solar cell, quantum mechanics-nya. Terus ini untuk MOSFET dan kawan-kawan. Ini band gap. Dan habis itu udah masuk ke essay-nya. Oke, soal selanjutnya, gue waktu lihat ini beneran panik banget. Kayak, bro, what's this? Kayak ada L per D pangkat M, terus dia ini infinite square wall, cuman dia kayak M dimension. Gue kayak, bro, gimana cara kerjainnya? Cuman ini yang A disuruh in 3D, terus derive Fermi energinya. Kemudian habis itu udah dapet yang A, yang B ini tinggal dimasukin angkanya aja. Kemudian yang C, kalau misalnya dia M dimension, Fermi energinya gimana? Terus ini ada kayak dikasih tahu kalau kalian lihat bentuk kayak gini itu adalah gamma function. Gue nggak tahu yang C ini gimana, kayak udah beneran pusing banget. Kemudian yang 18 ini bicara mengenai molekul. Jadi kalau ada molekul H2, dia disuruh cari moment of rotational energy-nya itu berapa. X sama IY di terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y. Kemudian yang B, dia suruh cari kalau misalnya terhadap sumbu Z gimana. Bagian yang C ini dari informasi A sama yang B disuruh jelasin mengenai molar specific heat capacity dari H2. Begitu. Terus ada ini juga. Soal selanjutnya ini mengenai decay. Jadi ada plutonium itu bisa diproduce dari reaction ini. Kemudian yang A disuruh hitung semi-empirical mass formula untuk hitung binding energy dari U238 sama U239. Dan itu ada dikasih tahu equation-nya ini, dia semi-empirical formula, ada dikasih tahu koefisien konstantanya juga. Itu bagian yang A. Kemudian yang B ditanya apakah dia release or absorb energy. Kemudian disuruh jelasin apakah reaction-nya itu bakal terjadi kalau misalnya U238 ini stationary. Kemudian yang C ini disuruh hitung binding energy dari 239 PU ini. And then disuruh total energy release-nya. Dan ini gue inget banget, gue kerjainnya, gue kayak bingung. Harusnya by intuition, total release energy-nya itu positif. Tapi gue dapat negatif waktu ujian, gue gak ngerti kenapa. I don't know why, but it is what it is. Ya, begitu untuk technological application of quantum mechanics. Jadi modul selanjutnya itu fabrication of micro and nano electronic devices. Dia basically modul kayak semicon gitu. Nah, masalahnya
untuk ujian kali ini kita nggak dibolehin buat ambil pulang soal ujian ya. Jadi gue nggak ada final examnya, karena itu kita bahas midtermnya aja, soal midterm. Ini jadi soal midterm yang kedua. Jadi yang satu ini dia ada two-step boron diffusion. Dia untuk bentuk CMOS untuk form P-well. Dia jadi ada drive-in prosesnya, dikasih tahu konstantanya itu berapa. Kemudian ditanya waktu untuk drive the boron into the junction depth ini. Kemudian yang B itu ditanya untuk dose-nya. Jujur sebenarnya untuk modul ini, dia mainly itu, I would say 30% itu theory dan 70% itu hitungan. Tapi hitungannya itu bukan yang rumit-rumit banget kayak modul-modul sebelumnya. Ini sebenarnya bisa dibilang kayak cukup masukin rumus. Cuman perlu ngerti soalnya itu apa yang terjadi. Perlu ngerti senarionya dulu baru bisa masukin angkanya. Jadi kuncinya di sana sih untuk modul ini. Kemudian yang equation tuh jadi ada sesuai digambar di sini, yaitu ada SiO2 dari silicon. Dia mau ada steam oxidation untuk bentuk SiO2 sepanjang setinggi 0,3 ini. Kemudian ada patterning etching bagian B, terus dia di steam oxidation lagi. Kemudian yang pertama ya disuruh hitung oxidation time-nya. Yang kedua ini yang malasin banget ya ampun. Disuruh sketch cross-sectional view-nya itu gimana. Jadi bentuk akhirnya itu gimana. Gambar. Jadi masalahnya harus dihitung satu-satu, dibayangin, terus digambar lagi. Ini repot lama ini, makan waktu banget. Kemudian yang ketiga ini mengenai physical vapor deposition. Jadi ada P1, G1. Jadi P1 ini itu adalah pumpnya, G1 ini adalah gauge-nya. Jadi kita disuruh propose dan jelasin gimana mekanismenya itu bekerja. Kemudian yang B, ini mengenai evaporation chamber, masih berkaitan sama ini. Jadi ada H-nya, kemudian ini adalah R-nya. Yang ditanya adalah film thickness variation-nya across the wafer itu kayak gimana. Kemudian yang B, dia ada bentuknya begini. Ini adalah resistornya, kemudian ini adalah dielectric-nya, kemudian ini adalah SI. Jadi nanti bentuk ada RC delay, disuruh hitung RC delay-nya itu berapa. Kemudian yang ini masih theory, yang B, diffusion barrier itu fungsinya apa. Kemudian yang kedua, ini ada dikasihinnya yaitu pakai Fick first law. Kemudian yang kelima, ini bicara mengenai yield dari chip. Jadi seberapa banyak yang defect, seberapa banyak yang bisa dipakai, terus dihitung harganya. Dia assume negative binomial yield model. Kemudian yang B, dia kasus lanjutan dari yang A. Kalau misalnya ada new technology gimana, harganya itu bakal berubah gimana. Ya, kira-kira begitu. Ada satu modul terakhir yang tadi gue bilang itu physics lab. Karena nggak ada ujian, jadi gue tunjukin salah satu reportnya aja. Jadi di sini itu gue diminta untuk lakuin 3 eksperimen selama 1 semester, dan ini adalah salah satu eksperimennya yang gue lakuin. Jadi kita harus eksperimen, kita cek datanya, kita compare with the theory, habis itu kita bikin reportnya. Jadi report gue, salah satu report yang mau gue bahas ini itu characterization of resistive random access memory, atau disebut juga namanya itu RRAM. Jadi dia RAM, salah satu jenis RAM itu ada banyak jenisnya, salah satunya itu adalah RRAM. Dan ya, disuruh, ini adalah objektifnya, yaitu untuk forming process, set and reset voltage, C2C, D2D. Yang mau baca bisa baca lebih lanjut, silahkan di pause. Jadi dia ada, ya ini objektifnya, introduction-nya, kemudian ini adalah metodenya, jadi ini adalah alat yang gue pakai. Kemudian ya, ini masih metodologinya, kemudian result and discussion, jadi ini adalah graph-nya, hasilnya, itu adalah forming process. Terus ini adalah C2C cycle-nya, bentuk graph-nya kayak gini. Kemudian ini adalah set voltage across cycles. Dan ini adalah untuk D2D atau device to device variation. Kemudian ini effect of compliance current, effect of stop on HRS ini adalah high resistance state. Kemudian ada risk tension-nya, dan error propagation, dan source of error-nya. Kemudian ya conclusion-nya seperti biasa, dan ini data-data yang gue ambil. Dan reference. Yep, begitu. Jadi udah bahas 6 modul physics, terus satu lagi itu adalah science communication. Dia basically gimana cara tulis final year project lah. Jadi review untuk satu sem ini berat. Ini beneran semester terberat selama gue di NTU. Semester pertama gue mikir udah susah banget, udah setengah mati. Dibandingkan sekarang gue tahun ketiga, enggak. Tahun pertama itu nggak ada apa-apanya, beneran. Tahun ketiga itu berat banget. Terus modulnya susah banget. Tapi ya bersyukurnya bisa survive. Ya, sekian aja untuk video kali ini, untuk bahas soal-soal ujiannya.
Kalau misalnya kalian ada mau bikin video apa lagi, bisa komen aja di bawah. See you in the next video. Bye-bye.